Baradae ternyata bukan penembak Jitu dan ajudan Ferdi Sambo, Kapolres Jaksel terbukti bohong. Berdasarkan rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilaksanakan sejauh ini oleh tim oleh Bareskrim Polri, di mana sampai dengan hari ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada Baradae ini, karena Baradae tetap pada keterangan-keterangan yang memang sudah diberikan oleh yang bersangkutan dan sudah dipublish oleh kepolisian. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini, tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Ya, ini yang kami akan koordinasikan dengan Bareskrim ya. Apakah betul yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka? Ini konfirmasi saja. Dan juga apakah yang bersangkutan memang dikenakan pasal 5556 itu, karena kalau itu berarti kan memang ada pelaku lain. Pelaku lain itu entah di bawah dia, entah setara dengan dia, entah itu di atas dia. Nah, untuk mengungkap itu tentu saja kalau misalnya Baradae ini bersedia menjadi justice kolaborator, tentu LPSK akan berikan perlindungan. Keperluannya apa? Supaya bisa mengungkap kejahatan ini dan itu bisa mengungkap pelaku yang ada di atas dia yang peranannya lebih besar dari dia. Baradae ini sudah harus tambah, tetapi walaupun terlambat tidak apa-apa, tetapi sesuai dengan penerapan pasal 338 junto pasal 5556 itu artinya segera akan menyusul tersangka-tersangka lainnya untuk memenuhi pasal 55 junto pasal 56 KUH pidana begitu. Nah, ini menunjukkan komitmen dari Bapak Kapolri ya, akan membuka kasus ini secara terang-benderang. Namun demikian kami mohon untuk bersabar karena semuanya masih berproses. Azas ketelitian, kehati-hatian, kecermatan, dan proses pembuktian secara ilmiah ini merupakan standar operasional prosedur dari tim sus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri. Kita ucapkan terima kasih kepada penyidik Bareskrim Polri. Usai ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J, fakta siapa sosok Baradae sebenarnya mulai terkuak. Diketahui, Baradae telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada Rabu 3 Agustus 2022 malam. Baradae dijerat pasal 338 tentang pembunuhan junto pasal 55 dan 56 KUHP. Usai ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J, Baradae kini menjalani pemeriksaan di Bareskrim. Sosok Baradae sebenarnya, perlahan siapa sebenarnya sosok Baradae mulai terkuak. Diketahui, pada awal rilis kasus kematian Brigadir J oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa, 12 Juli 2022, Baradae disebutkan oleh Kombes Pol Budi Hardi Susianto yang saat itu menjabat Kapolres bahwa Baradae adalah penembak nomor 1 kelas 1 di resimen pelopor Brimob. Baradae juga disebut sebagai ajudan Ferdi Sambo selaku Kadif Propam Polri. Namun terkini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengungkapkan rekam jejak Baradae selama berdinas di Polri. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan, Baradae bukanlah seorang penembak atau spinner, serta bukan juga ajudan atau adikam dari Irjen Pol Ferdi Sambo. Dalam tugasnya, Baradae, kata Edwin, merupakan sopir untuk akomodasi Irjen Pol Ferdi Sambo. Keterangan itu didapat Edwin saat dirinya melakukan pemeriksaan tes asesmen psikologis terhadap Baradae. Soal pistol Baradae, selain itu, dalam temuan LPSK didapati keterangan kalau Baradae baru menggunakan pistol jenis Glock pada November 2021 dari Divisi Propam Polri. Tak hanya itu, Edwin juga mengatakan, jika dihitung dari insiden baku tembak yang terjadi di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo yang menewaskan Brigadir J
J itu rentang waktunya cukup jauh dari terakhir kali Baradae berlatih menembak. Di mana kata dia, terakhir kali Baradae latihan menembak itu terjadi pada Maret 2022 lalu, sedangkan kejadian insiden baku tembak terjadi 4 bulan setelahnya, yakni pada Juli 2022. Kendati demikian, terhadap keterangan tersebut, kata Edwin, masih dalam penelaahan sekaligus investigasi oleh LPSK. Bahkan pihaknya juga akan mendalami keterangan penyidik Bareskrim Polri terkait dengan hal tersebut. Kapolres Jaksel terbukti bohong. Bila mengacu keterangan LPSK, apakah berarti ucapan Kapolres Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi Susianto saat merilis kematian Brigadir J pada Selasa 12 Juli 2022, di mana dalam rilis saat itu Budi menyebut Baradae sebagai penembak jitu terbaik di Brimob. Adapun dalam kasus kematian Brigadir J, Kombes Budi Herdi Susianto telah dicopot dari jabatannya. Dan di resimen pelapor dia sebagai tim penembak nomor 1 kelas 1 di resimen pelapor, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susianto di Polres Metro Jakarta Selatan Selasa 12 Juli 2022. Saat adu tembak dengan Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Budi menyebut Baradae menggunakan senjata jenis Glock yang berisi 17 butir peluru. Artinya ada 5 peluru yang dimuntahkan atau ditembakkan, kata Budi. Sementara itu, Brigadir J menggunakan senjata jenis HS berisi 16 butir peluru. Dia disebutkan melepaskan 7 tembakan ke arah Baradae. Namun dari 7 tembakan yang ditembakkan, tak ada 1 peluru pun yang mengenai Baradae. Sebaliknya, Brigadir J menderita 7 luka tembak dari 5 tembakan yang dilepaskan Baradae. 1 tembakan diantaranya bersarang di dada Brigadir J. Polisi mengatakan belum menemukan alat bukti untuk meningkatkan status Baradae menjadi tersangka. Diperiksa 7 jam terkait tewasnya Brigadir J, Irjen Verdi Sambo saya serahkan ke penyidik. Irjen Verdi Sambo usai sudah diperiksa penyidik Bareskrim Polri terkait kasus tewasnya Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Berdasarkan pantauan pos kota di lokasi, Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo keluar dari ruang penyidik sekitar pukul 17.05 WIB. Kurang lebih selama 7 jam ia diperiksa penyidik sebagai saksi. Ia keluar gedung Bareskrim Polri dikawal ketat oleh sejumlah ajudan dan anggota provos yang bertugas. Kemudian, ia tak mau merinci terkait pemeriksaan penyidik kepada dirinya. Ia hanya menyebutkan seluruh kasus ini diserahkan ke tim sus dan penyidik Bareskrim Polri. Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo hari ini telah mendatangi gedung Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tewasnya Brigadir J. Pantauan wartawan di lokasi, Irjen Verdi Sambo mendatangi gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 09.56 WIB. Ia datang dengan dikawal ketat beberapa anggota provos. Adapun pemeriksaan Verdi Sambo guna menjadi saksi terkait laporan keluarga Brigadir Yosua soal dugaan pembunuhan berencana. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andri Rian menyebut pemeriksaan dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB. Brigadir Yosua dilaporkan tewas di kediaman Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli. Kapolres Jaksel saat itu Kombes Budi Herdi menyebut Yosua tewas karena ditembak Baradae. Penembakan itu dipicu teriakan istri Irjen Verdi Sambo, putri yang disebut Kombes Budi hendak dilecehkan Brigadir Yosua. Namun cerita versi polisi itu ditentang keluarga karena di tubuh Yosua ada sejumlah luka yang dianggap tidak wajar. Kemudian, keluarga juga dilarang membuka peti ketika jenazah tiba di rumah duka. Saat ini, tim sus telah menetapkan Baradae alias Richard Eliezer sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Dia dipersangkakan pasal 338, Jo pasal 55 dan 56 KUHP. Usai ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J, fakta siapa sosok Baradae sebenarnya mulai terkuak. Diketahui, Baradae telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada Rabu 3 Agustus 2022 malam. Baradae dijerat pasal 338 tentang pembunuhan junto pasal 55 dan 56 KUHP. Usai ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J, Baradae kini menjalani pemeriksaan di Bareskrim. Sosok Baradae sebenarnya perlahan, siapa sebenarnya sosok Baradae mulai terkuak. Diketahui, pada awal rilis kasus kematian Brigadir J oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa 12 Juli 2022, Baradae disebutkan oleh Kombes Pol Budi Herdi Susianto yang saat itu menjabat Kapolres bahwa Baradae adalah penembak nomor 1 kelas 1 di resimen pelopor Brimob. Baradae juga disebut sebagai ajudan Verdi Sambo selaku Kadif Propam Polri. Namun terkini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengungkapkan rekam jejak Baradae selama berdinas di Polri. Wakil Ketua LPSK Edwin Patogi Pasaribu menyatakan, Baradae bukanlah seorang penembak atau spinner, serta bukan juga ajudan atau adikam
dari Irjen Pol Verdi Sambo.